Polres Pringsewu Polda Lampung menangani 212 tindak kejahatan kriminal sepanjang tahun 2022. Dari 212 kasus kriminal yang terjadi di bumi Jejama Secam Canang ini, 171 kasus sudah terungkap. Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi dalam konferensi pers di Mapolres setempat membenarkan jika terdapat 212 tindak kriminal di wilayah hukumnya. Dari Januari hingga Desember 2022 ini terdapat 212 kasus kriminal dan yang sudah terselesaikan 171 kasus, ungkap Rio pada Sabtu 31 Desember 2022. Jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 247 kasus, kata Rio, maka di tahun 2022 ini terjadi penurunan angka kriminalitas sebesar 13%. Artinya tugas kepolisian di bidang preventif sudah berjalan dengan baik sehingga berkorelasi dengan penurunan tindak pidana itu, ungkapnya. Yang saya hormati, hari ini terima kasih sudah hadir di Mapolres. Kita akan sampaikan hasil kinerja kita 1 tahun ini, yaitu di tahun 2022 sampai dengan hari terakhir hari ini di tanggal 31 Desember 2022. Jadi alhamdulillah untuk penyelesaian perkara kita di tahun 2022 ini mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 jumlah tindak pidananya itu sebanyak 247 dengan penyelesaian 147, di mana persentase penyelesaian adalah 68%. Di tahun 2022 ini kita gas ya, anggota di lapangan bekerja dengan ekstra keras, dipimpin para kasatnya untuk melaksanakan kegiatan. Untuk di tahun 2022 ini terjadi penurunan tindak pidana. Artinya rekan-rekan yang melakukan fungsi pencegahan sudah melakukan tugasnya dengan baik, melakukan patroli, memberikan himbauan untuk melakukan siskambling dan lain sebagainya. Untuk tahun 2022 ini terjadi 212 tindak pidana. Kita selamatkan uang sebesar 185 juta. Untuk zat narkoba kita mengalami penurunan, mudah-mudahan ini karena memang kesadaran dari masyarakat. Ya, pada tahun 2021 ada 75 tindak pidana dan semuanya sudah selesai, artinya penyelesaian sebanyak 100%. Di tahun 2022 terjadi 66 tindak pidana dan kesemuanya telah selesai, alhamdulillah. Untuk ungkap kasus narkoba ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan 13%. Pelajar, Pak. Ya tentunya selama ini itu sudah berjalan. Setiap bulan kita sudah program ke sekolah-sekolah selain kegiatan sosialisasi undang-undang lalu lintas, itu juga ada kegiatan Dikmas sekolah. Dan memang kita bukan hanya menyasar anak-anak SD saja, anak SMP, SMA, kuliah. Kita masuk ya, memberikan edukasi tentang peraturan lalu lintas dan bahaya berkendara ketika usia yang masih di bawah usia dewasa seperti yang ditentukan oleh undang-undang. Didominasi oleh korban dari usia 15 tahun sampai 40 tahun. Itu 15 sampai 25 tahun. Itu hasil anatomi laka lantas. Dari jumlah laka tersebut memang banyak anak-anak sekolah ya, dari usia 15 tahun hingga umur 22 itu mencapai 40%. Jadi kalau korban laka dari umur 15 tahun sampai 40 tahun itu 55%. Namun di usia 15 tahun sampai 25 tahun itu 40% didominasi produktif ya, dari anak pelajar, mahasiswa, kemudian anak-anak yang memang bersekolah namun di rentang usia 15 sampai 20 tahun. Itu untuk korban laka lantas ya. Kalau untuk pelanggaran apakah juga didominasi pelajar, Pak? Pelanggaran ini? Oh, pelanggaran juga didominasi oleh pelajar baik SMP atau SMA. Dan anak SMP itu banyak yang melakukan pelanggaran. Sementara terdapat juga 9 tersangka anak-anak dalam kasus kriminal. Ya, Pak Ibu mengatakan, meski mengalami penurunan kasus kriminal akan tetapi Pak Ibu mengimbau masyarakat di bumi Jejama Secam Canang untuk terus waspada dan hati-hati.
Kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Untuk itu, kita harus selalu berhati-hati pungkasnya. Dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Riki Trisetyo, Sampai TV melaporkan.